Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bangunan dan fasilitas untuk mata kuliah GMP QA, Good Manufacturing Practice Quality Assurance. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Berikut anggota dari kelompok 1. Yang pertama dari Erdian Saputra, Wahyuni Dwi Sartika, Dinda Zulkarnain, Bayu Saputra, Rais Akbar Syaputra, Fahran Effendi, Fatiyah Afifah, Aziza Anantami, Yolanda Dwi Karlina, Saskia Anissa, dan saya sendiri Tiara Feni Lestari. Baiklah, di sini kelompok 1 ingin membahas mengenai bab 3, yaitu bangunan dan fasilitas. Langsung saja, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dery, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta dirawat kondisinya untuk kemudahan pelaksanaan operasional yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadi ketidakjelasan, kontaminasi silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindari kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Selanjutnya, prinsip umum yang pertama, di sini ada letak bangunan hendaklah sedemikian rupa untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitar, seperti kontaminasi dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri yang lain yang berdekatan. Yang kedua adalah bangunan fasilitas hendaknya didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dipelihara sedemikian agar memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah serta masuk dan bersarang serangga, burung, binatang, pengerat, kutu, atau hewan lain. Saya kembalikan ke... Baiklah, terima kasih kepada Dery. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Aziza Anantami. Kepada Aziza, dipersilakan. Baiklah, yang ketiga, bangunan fasilitas hendaklah dipelihara dengan cermat, dibersihkan, dan bila perlu didisinfeksi sesuai prosedur tertulis rinci. Catatan pembersihan dan disinfeksi hendaklah dikelola. Yang keempat, pasokan listrik, pencahayaan, suhu, kelembapan, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap obat selama proses pembuatan dan penyimpanan, atau terhadap keakuratan fungsi dari peralatan. Selanjutnya area penimbangan. Penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaklah dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus untuk kegiatan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Area produksi. Kontaminasi silang hendaklah dicegah untuk semua produk melalui desain dan pengoperasian fasilitas pembuatan yang tepat. Prinsip manajemen risiko mutu hendaklah digunakan untuk menilai dan mengendalikan risiko. Kemudian, fasilitas tersendiri dipersyaratkan untuk pembuatan obat yang beresiko karena yang pertama, risiko tidak dapat dikendalikan secara memadai melalui pengoperasian atau tindakan yang teknis. Kedua, data ilmiah dari evaluasi toksikologi tidak mendukung risiko yang dapat dikendalikan. Kemudian selanjutnya, batas residu relevan berdasarkan hasil evaluasi toksikologi tidak dapat ditentukan secara memuaskan dengan metode analisis tervalidasi. Yang keempat, tata letak ruang produksi sebaiknya dirancang sedemikian rupa untuk A.
memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan, mengikuti urutan tahap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. B. Mencegah kesesakan dan ketidakteraturan. Dan yang C. Memungkinkan komunikasi dan pengawasan yang efektif. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Rais. Kepada Rais dipersilahkan. Area produksi, konstruksi lantai di area pengelolaan hendaklah dibuat dari bahan kedap remesan. Permukaan rata dan memungkinkan pembersihan yang cepat serta efisien. Apabila terjadi tumpahan bahan, sudut antara dinding dan lantai di area pengelolaan hendaklah berbentuk lengkungan. Area produksi hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan fasilitas pengendali udara, termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang. Pengendali suhu dan bila perlu. Pengendali kelembaban udara sesuai kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dan dampaknya terhadap lingkungan luar pabrik. Area produksi hendaklah dipantau secara teratur baik selama ada maupun tidak ada kegiatan produksi untuk memastikan pemenuhan terhadap spesifikasi desain. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk seperti bahan awal dan bahan pengemas, produk antara, produk ruahan dan produk jadi, produk dalam status karantina, produk yang telah diluluskan, produk yang ditolak, produk yang dikembalikan, atau produk yang ditarik dari peredaran. Selanjutnya, apabila kondisi penyimpanan khusus atau misal suhu, kelembapan, dibutuhkan kondisi tersebut hendaklah disiapkan, dikendalikan, dipantau, dan dicatat di mana diperlukan. Selanjutnya, area penerimaan dan pengiriman barang hendaklah dapat memberikan perlindungan bahan dan produk terhadap cuaca. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Rais. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Saskia. Kepada Saskia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya area penyimpanan. Area terpisah dan terkunci hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan dan produk yang ditolak atau yang ditarik kembali atau yang dikembalikan. Bahan aktif berpotensi tinggi, bahan radioaktif, narkotik, obat berbahaya lain, dan zat atau bahan yang mengandung resiko tinggi terhadap penyalahgunaan, kebakaran, atau ledakan hendaklah disimpan di area yang terjamin keamanannya. Bahan pengemas cetak merupakan bahan yang kritis karena menyatakan kebenaran obat menurut penandaannya. Bahan label hendaklah disimpan di tempat yang terkunci. Selanjutnya yaitu area pengawasan mutu. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah dari area produksi, area pengujian biologi, mikrobiologi, dan radioisotop. Hendaklah dipisahkan satu dengan yang lain. Laboratorium pengawasan mutu hendaklah didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Suatu ruangan yang terpisah mungkin diperlukan untuk memberi perlindungan instrumen terhadap gangguan listrik, getaran, kelembapan yang berlebihan, dan gangguan lain atau bila perlu untuk mengisolasi instrumen. Desain laboratorium hendaklah memerhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai. Ventilasi dan pencegahan terhadap asap hendaklah dipasang unit pengendali udara yang terpisah untuk masing-masing laboratorium biologi, mikrobiologi, dan radioisotop. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada sarana pendukung. Ruang istirahat dan kantin hendaklah dipisahkan dari area produksi dan laboratorium pengawasan mutu. Fasilitas untuk mengganti pakaian kerja, membersihkan diri, dan toilet hendaklah disediakan dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses. Ruang ganti pakaian untuk area produksi hendaklah berada di area produksi namun terpisah dari ruang produksi.
Sedapat mungkin letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan terpisah dari area produksi. Sarana pemeliharaan hewan hendaklah diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dilengkapi pintu masuk terpisah atau akses hewan, serta fasilitas pengendali udara yang terpisah. Pembersihan dan sanitasi bangunan fasilitas. Bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat hendaklah didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan sanitasi yang baik. Hendaklah disediakan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan pakaian personel dan milik pribadinya di tempat yang tepat. Penyiapan, penyimpanan, dan konsumsi makanan dan minuman hendaklah dibatasi di area khusus, misalnya kantin. Fasilitas ini hendaknya memenuhi standar saniter. Sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk. Rodentisida, insektisida, agen fumigasi, dan bahan sanitasi tidak boleh mengkontaminasi peralatan, bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses atau produk jadi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Bahran. Kepada Bahran dipersilakan. Pembersihan dan sanitasi bangunan fasilitas. Ada 3 poin. Yang pertama adalah hendaklah ada prosedur tertulis untuk pemakaian rodentisida, insektisida, fungisida, agen fumigasi, pembersih dan sanitasi yang tepat. Dipatuhi untuk mencegah kontaminasi terhadap peralatan, bahan awal, wadah obat, tutup wadah, bahan pengemas, dan label atau produk jadi. Kedua, hendaklah ada prosedur tertulis yang menunjukkan penanggung jawab untuk sanitasi, serta menguraikan dengan cukup rinci mengenai jadwal, metode, peralatan, dan bahan pembersih yang harus digunakan untuk pembersihan fasilitas dan bangunan. Kemudian yang terakhir adalah prosedur sanitasi hendaklah berlaku untuk pengerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor atau karyawan sementara, maupun karyawan purna waktu selama pekerjaan operasional biasa. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Sekian hasil dari presentasi kelompok 1 mengenai bangunan dan fasilitas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.